Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Kamis 2 September 2021. Al akan tangkap basah pelaku yang sudah meneror keluarga Al-Fahri. Keamanan super ketat 24 jam akan membuat si pelaku teror terbongkar. Mama Karina ajukan permohonan ke Al dan Andin. Mama datang ke sini mau minta izin sama kalian. Kira-kira boleh nggak kalau Nino ketemu sama Rena? Mama minta mudah-mudahan bisa setiap bulan ketemu sama Rena. Sih seperti dugaan gue. Pasti akan ada masalah baru yang datang. Kami nggak akan bilang ke Rena siapa Nino sebenarnya. Tanaka TV. Setiap harinya sinetron Ikatan Cinta selalu menyajikan ketegangan, kesedihan hingga keromantisan yang selalu saja membuat penonton penasaran dengan kelanjutan alur cerita selanjutnya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Aldebaran meminta kepada satpam rumahnya yaitu Uya untuk memperketat pengamanan di sekitar rumahnya. Aldebaran tidak ingin ada orang yang tidak dikenal memasuki lingkungan rumahnya. Aldebaran akan semakin waspada lantaran mengendus ada sosok yang ingin mengganggu kebahagiaan keluarganya. Dia juga menduga bahwa insiden kecelakaan yang menimpa Mama Rosa itu bukan insiden belaka, tetapi disengaja. Untungnya Mama Rosa hanya mengalami luka kecil. Aldebaran meyakini di balik insiden kecelakaan Mama Rosa ada orang yang sudah merencanakan hal tersebut. Memang di lokasi kejadian terlihat seseorang yang sebelumnya mengaku menjadi tukang ojek yang mangkal di depan rumah Pondok Pelita pun terlihat ada di lokasi kejadian gerobak bakso itu. Semakin mencurigakan kalau memang ada seseorang yang tengah mengawasi keluarga Al-Fahri. Dan pastinya orang itu tidaklah main-main karena hampir saja Mama Rosa jadi korban. Al pun memutar otaknya dan mencari tahu siapa pelaku teror yang kini tengah mengintai keluarganya. Namun Al yakin kalau pelakunya bukanlah Elsa ataupun Mama Sarah, karena mereka kini tengah berada di penjara dan pastinya tidak punya akses keluar. Siapakah kira-kira pelaku teror itu ya? Aldebaran menduga ada sosok lain yang memang memiliki dendam pribadi kepada keluarganya dan berniat untuk menghancurkan keluarga Aldebaran. Tak ingin ada insiden lain dan kecolongan yang bisa membahayakan nyawa keluarganya. Aldebaran memperketat keamanan di rumah. Bahkan Aldebaran memerintahkan bodyguard Reina untuk memperketat penjagaan keamanan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aldebaran tidak ingin nyawa keluarga tercintanya terancam atas keberadaan sosok lain yang ternyata memiliki dendam. Dia akan berusaha untuk melakukan segala hal demi melindungi keluarganya, terlebih Andin dan Reina. Aldebaran khawatir jika Andin yang tengah mengandung dan Reina menjadi sasaran empuk bagi sosok yang ingin balas dendam kepadanya. Sementara itu, Uya akan memberitahu Aldebaran bahwa ada tukang ojek yang selalu mengintai rumah Aldebaran. Tukang ojek itu juga disebut Uya kerap bertingkah mencurigakan, lantaran terlihat seperti sedang mengamati kehidupan sehari-hari di istana Aldebaran. Al yang mendengar perkataan Uya akan mulai menyelidiki siapa sosok pelaku teror yang sebenarnya. Randy pun akan kembali ditugaskan untuk membantunya. Sementara itu kondisi Nino yang kini tengah terpuruk membuat kedua orang tuanya semakin khawatir. Terutama Mama Karina yang sangat menyayangi anak satu-satunya itu kini tengah tertimpa musibah.
Mama Karina yakin kalau Nino bisa sembuh, tapi untuk itu tentunya Nino butuh penyemangat. Apalagi kini Nino hidup sendirian tanpa adanya pendamping hidup. Mama Karina pun berinisiatif mendatangi Al dan Andin untuk meminta izin dan memohon supaya Nino bisa bertemu lagi dengan Reina. Karena untuk saat ini hanya Reina saja satu-satunya sosok yang bisa menyemangati Nino supaya hidupnya lebih bergairah dan bersemangat lagi. Terlihat di dalam adegan Mama Karina berada di ruang tamu rumah Pondok Pelita. Dengan wajah yang sangat sedih, Mama Karina pun lalu berkata kepada Al dan Andin, Mama datang ke sini mau minta izin sama kalian. Kira-kira boleh nggak kalau Nino ketemu sama Reina? Mama minta mudah-mudahan bisa setiap bulan Nino ketemu sama Reina. Begitu kira-kira ucap Mama Karina kepada Al dan Andin. Terlihat wajah Mama Karina yang begitu memelas dan memohon supaya Al dan Andin bisa mengizinkan pertemuan antara Reina dan Nino. Mama Karina pun menceritakan kondisi Nino saat ini yang begitu terpuruk dan depresi. Nino seperti orang yang patah semangat dan tidak mau hidup lagi. Mama Karina dengan segala kerendahan hatinya sangat memohon agar Al bisa mengabulkan keinginannya. Sebagai seorang ibu tentunya wajar akan berbuat apapun untuk bisa mengembalikan kebahagiaan sang anak. Begitupun dengan Mama Karina. Andin dan Al terdiam mendengar ucapan Mama Karina. Wajah Andin terlihat begitu sedih mendengar cerita Mama Karina. Walaupun terenyuh dengan kondisi Nino saat ini, namun ada kekhawatiran Andin terhadap kedekatan Nino dan Reina nantinya. Andin masih belum rela dan ikhlas kalau Reina dekat dengan Nino. Sementara itu Al terdiam dengan wajah yang sangat serius. Al pun lalu menatap Mama Karina dan Andin dengan serius sambil berkata di dalam hatinya, "Persis seperti dugaan gue, pasti akan ada masalah baru yang datang." Al terlihat tidak suka dengan permintaan Mama Karina itu. Lalu Mama Karina kembali melanjutkan perkataannya kepada Al dan Andin. Kami nggak akan bilang ke Reina siapa Nino sebenarnya. Begitu ucap Mama Karina dengan wajah yang sangat sedih dan memelas. Andin dan Al tentunya tidak serta-merta akan mengabulkan permintaan Mama Karina itu. Ada banyak pertimbangan yang harus mereka pikirkan sebelum mengabulkan permintaan Mama Karina. Kira-kira apakah Al dan Andin akan mengizinkan Nino untuk bertemu dengan Reina secara rutin ke depannya? Mama datang ke sini mau minta izin sama kalian. Kira-kira boleh nggak kalau Nino ketemu sama Rena? Mama minta mudah-mudahan bisa setiap bulan ketemu sama Rena. Sih seperti dugaan gue. Pasti akan ada masalah baru yang datang. Kami nggak akan bilang ke Rena siapa Nino sebenarnya. Sementara itu, Nino dan Catherine akan semakin dekat karena situasi dan kondisi pekerjaan yang membuat mereka berdua menjadi selalu bersama-sama. Catherine juga merasa kasihan dan tidak tega melihat kondisi Nino yang memprihatinkan. Catherine berusaha bersikap profesional sebagai seorang asisten pribadi. Namun mau tidak mau kedekatan keduanya akan menimbulkan ketidaksukaan Angga. Karena Angga memang dari dulu sudah tidak suka dengan Nino. Perdebatan antara Angga dan Catherine akan semakin tegang. Karena Catherine juga tidak mau hidupnya diatur-atur terus sama kakaknya si Angga. Di sisi lain, drama teror yang dialami Al dan keluarga Al-Fahri semakin menyita waktu Al untuk menyelidiki siapa sebenarnya dalang di balik semua teror-teror yang telah terjadi selama ini.
Al akan semakin ketat menjaga dan mengawasi keluarganya 24 jam. CCTV yang terbaik pun akan dipasang lebih banyak lagi untuk memantau rumah Pondok Pelita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalian bisa menebak gak nih? Kira-kira siapa sih pelaku teror yang telah mengganggu kehidupan keluarga Alfahri baru-baru ini? Penasaran kan? Maka itu jangan sampai kelewatan ya Ikatan Cinta nanti malam. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi, Sobat Tanaka. Tanaka TV.